Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mohon bantuannya. Kita akan belajar di kelas 4 dengan tema 4, berbagai pekerjaan di semester 1. Jadi, harus bersikap seperti anak kelas 4, ya. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Ya, Bu. Sehat. Belum. Udah kasih. Belum. Udah, Bu. Udah, Ding. Kan masih puasa. Belum, Bu, belum. Ini sarapan ya? Puasa, Bu, puasa. Sudah, Bu. Kan udah Corona lebaran, di- Bu. Masa puasa terus? Itu Nah. mungkin Mila kemarin ada yang bolong, Bu. Ya, nggak apa-apa. Besok jangan bolong lagi. Bu, Aji ngajak bukber pas duhur, Bu. Bubur itu pas maghrib ya, bukan pas duhur, Dika. Nah, kita, Bu. Kita belajar apa hari ini ya, Nana? Share screen ini kan? Kelihatan, Bu. Kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Aziz ada, Ada, hadir, Bu. Ada, Bu. Agung. Oh, tadi Agung terkendala sinyal ya. Terus Handika hadir. Hadir, Bu. Ishak hadir. Hadir, Bu. Jana. Jana belum hadir ya. Leni. Hadir, Bu. Malik. Malik juga belum hadir. Mila. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Saharani. Saharani belum hadir. Sahrul. Sahrul lagi. Ya. Sebelum kita mulai ke pelajaran, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi lagu. Bu, Ya. yang bang lagunya. Next. Sebentar ya, Ibu off cam. Apa nggak bisa apa ya? Yang selanjutnya kita akan menyanyi tentang lagu Berkibarlah Benderaku ya. Bentar. Bisa di next. Nah, yuk kita nyanyi bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Berkibar. Benderaku, lambang Lambang negeri negeri kemerdekaan.
Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyat Membela merah putih yang berwira, berkibarlah selamanya. Kembali lagi yuk. Berkibarlah Berkibarlah bendera Putih gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyat membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, bagus. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke pelajaran tentang berbagai pekerjaan. Yuk, next. Pertama-tama pengertian pekerjaan. Makan boleh, Bu. Pasti ada yang tahu? Ada yang tahu pengertian pekerjaan itu apa? Dereng, Bu, dereng. Nggak tahu, Bu, lupa. Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan itu terbagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah, next, pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Contohnya seperti tukang kayu, nelayan, petani, penjahit, dan lainnya. Kalau tukang kayu itu menghasilkan meja, kursi, lemari, pintu, dan lain sebagainya. Seorang nelayan menghasilkan ikan, udang, dan segala benda yang berasal dari laut. Terus kalau petani bisa menghasilkan padi, jagung, dan lain sebagainya. Penjahit menghasilkan baju dan celana atau sesuatu yang bisa dipakai ya. Terus pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, tetapi dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang. Contohnya seperti guru, dokter, pilot, polisi, dan lain sebagainya. Ya, bisa next. Nah, itu gambar apa ya, anak-anak? Teh, Bu. Nah, benar sekali. Itu gambar teh. Ada yang tahu nggak teh asalnya dari mana? Dari daun, Bu. Dari kebun. Dari mana? Dari kebun, ya benar. Manfaat teh itu apa aja? menghilangkan Banyak haus, yang Bu. bagaimana teh Sebagai obat. diperoleh? Ya, bisa sebagai obat. Teh itu diperoleh dari mana? Terus pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga teh dapat sampai ke kita, bisa diminum oleh kita. Nah, kita cari tahu informasi teh ini dari teks berikutnya, yaitu teks tentang tanaman teh. Next. Tentang tanaman teh. Nah, Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca di dalam hati ya. Bisa? Di dalam hati aja, nggak usah keras-keras. Ya, mulai. Tulisannya kecil-kecil banget, Bu. Kecil. Iya, Bu, aku pusing lihatnya, Bu. Ya udah Iya, Ibu Bu, kurang bacain. gede tulisannya, Bu. Ibu aja yang bacain lah. Oh ya. Ibu terlalu kecil buatnya. Ibu bacain ya. Teh merupakan minuman
yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2.000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu 14 sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapatkan curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan yang cukup sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh sangat tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya yang sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain di Ciwidey dan di Bogor, Jawa Barat, Brebes, dan Wonosobo di Jawa Tengah, kemudian Malang dari Jawa Timur. Adapun kebutuhan teh di Pulau Sumatera, perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungan, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi tanaman teh yang ditanam. Tanamannya teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, udah tahu tadi teh asalnya dari mana? Pertanyaan yang pertama dari teks tersebut. Dari pegunungan ya, di dataran tinggi. Kemudian pekerjaan apa saja sih? Itu gambarnya bisa dilihat. Bisa, Bu. Bisa. Itu ada pekerja di perkebunan teh, sebagai pemetik teh, dan sebagai pelayu, sebagai seseorang yang melayukan daun teh, dan sebagai pengemas teh. Ada 4 pekerjaan ya pada saat pengolahan teh ada 4 pekerjaan ya kira-kira. Yuk selanjutnya. Nih jenis-jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis. Tadi ada di pegunungan itu tanaman teh ya. Daerah pegunungan itu ada apa aja ya? Bisa dibaca. Siapa yang mau membaca? Nomor 1. Ayo. Nadia boleh? Nomor 1 aja. Petani di daerah pegunungan pekerjaannya apa aja? Nomor 1 pegunungan, petani sayuran, petani kopi, penanam dan pemetik teh, pengolah teh, dan pengemas teh, Bu. Ya, terima kasih Nadia. Yang lain ada yang mau membaca nomor 2? Pekerjaan yang di daerah perkotaan. Icak, Bu. Cak, boleh? Cak, silakan. Bu, semua sambil tiduran tuh, Bu. Jenis-jenis Diromel. pekerjaan berdasarkan geografis Siapa? di perkotaan. Yaitu Simak. ada arsitek, kontraktor, desainer interior, guru, dosen, pegawai bank, koki, dan lainnya. Udah, Bu. Ya, terima kasih Icak. Yang nomor 3, itu maaf ya, salah ketik. Harusnya itu nomor 3 yang daerah pantai. Yang nomor 3, siapa yang bisa? Sahmila, boleh? Bisa? Nomor 3 ya, Bu. Yang nomor 3 ya.
Daerah pantai. Daerah pantai. Nelayan, pembudidaya ikan, petani rumput laut, petani garam, DLL. Itu dibaca dan lain-lain. Ya. Oh ya, Bu. Terima kasih, Mila. Nah, Sami-sami. sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oh ya, ya lanjut ya. Itu Ibu tunjuk ya, nanti yang ditunjuk menyebutkan gambar itu profesinya apa dan menghasilkan apa ya. Siap? Ibu tunjuk ya. Handika mana? Oh, hilang Handika, Bu. Bu, Ya. Aziz ada, Aziz? Ada, Bu. ada, Bu. Aziz bisa ya, nomor 1 ya. Itu pekerjaannya namanya apa, menghasilkan apa. Nomor 1. Saya Pak Handika, Bu. Aziz dulu nggak apa-apa. Ya. Nomor 1 itu nelayan, Ya, menghasilkan ikan. Ya, benar. Beri tepuk tangan pada Aziz. Ya, terima kasih Aziz. Nomor 2, Handika tadi ada? Belum ada? Ada, Bu. Nomor berapa, Bu? Nomor 2, itu pekerjaan apa dan menghasilkan apa? Nomor 2. Ya, Apa, Bu, pertanyaannya, Bu? itu gambar pekerjaan apa, profesi apa? Itu polisi. Ya, menghasilkan apa? Barang atau jasa? Surat tilang. Selain itu, Jasa, Bu, keamanan. ya pintar. Terima kasih Handika. Terus yang selanjutnya yang belum ditunjuk siapa? Leni. Aku belum, Bu. Leni bisa nomor Sahrul, Bu. ya? Ya nanti Sahrul. Sahrul. Ya nanti Sahrul. Itu Nomor nomor tiga. 3. Bu. Ya, Nomor 3 apa ya, Bu? Koki ya, Bu? ya Koki menghasilkan apa ya, Leni? Kalau Koki koki kan masak ya, Bu. Berarti menghasilkan makanan. Apa Ya. namanya? Barang apa ya? Dia menghasilkan barang. Iya. Menghasilkan makanan. Oke, Terus Bu. yang nomor 4, Sahrul ada? Oh, mungkin belum join ya. Yang lain dulu. Saharani ada? Nggak ada juga. Nggak ada, Bu. Yaudah yang ada aja ya. Samila nomor 4. Yang mana? Nomor 4 ya, Bu. Ya. Petani. Menghasilkan? Menghasilkan padi. Padi berarti berupa? Jasa. Padi itu bentuknya apa? Padi Bentuknya ya bentuknya lancip, Bu. makanan. Ya, makanan berarti berupa barang ya. Masuk barang kalau padi. Menghasilkan padi. Bu. Termasuk Nggak jadi. iya. Gimana? Mila? Nggak jadi, Bu. Ya sudah, terima kasih Mila. Nomor 5, Nadia. Nadia mana? Aku, Bu, ada. Nomor 5 itu gambar pekerjaan apa ya?
Soalnya aku mikirnya itu pilot, tapi sering ada di YouTube, Bu. Itu YouTuber bukan sih, Bu? Pilot. Soalnya sering ngevlog. Kalau pilot menghasilkan apa? Terus tuh, Bu. Gimana, Mila? Nadia YouTuber terus. Pilot apa YouTuber, Bu? Itu Sehari berapa jam, Nadia? apa? YouTuber sehari berapa jam? Gak tahu, Bu. Sering lah. Nggak apa-apa, Soalnya nggak apa-apa YouTuber, tapi jangan lama-lama ya. Sehari cukup 2-3 jam aja, terus main di luar sama teman-teman. Oke? Nggak usah belajar ya, Bu. Belajar tetap. Itu di luar jam belajar, boleh main HP sama bermain, tetap belajar ya. Belajar dulu baru main HP sama main di luar. Nadia sama Mila rajin belajar kan? Rajin banget dong. Bagus. jarang, Bu. Bosan soalnya kalau belajar. Ditemenin itu Belajar. sama Mila belajarnya biar Belajar enggak ngetik, Bu, di WA. di WA nggak apa-apa kalau bisa. Nah, ini tadi gambar nomor 5 menghasilkan apa ya Nadia? Barang atau jasa? Jasa mungkin, Bu. Benar Ya. nggak, Bu? Terima kasih Nadia. Terus yang next nomor 6. Icak. Nomor 6. Iya, Bu, itu tukang ojek Iya, tukang ojek, bener. menghasilkan jasa. Ya, pinter. Terima kasih Icak. Ya, Bu. Ya. Dari pekerjaan ini ada yang ingin bertanya? Ada yang masih bingung antara pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Kalau tukang bakso itu menghasilkan apa? Coba Menghasilkan Barang. Bakso, Bu. itu termasuk konsepnya menghasilkan barang ya. Menghasilkan uang lah, Bu. Uang baksonya dijual, kan sehingga hasilnya uang. Yang pertama yang dihasilkan kan bakso, makanan, seperti chef. Itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya, gimana Mila, udah paham? Paham. Yang lainnya ada yang ingin bertanya? Belum, Bu. Belum, Tidak, Bu. Bu. Lanjut, Ya. Bu. Lanjut ya. Bu Guru, aku izin ke belakang boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Terima kasih, Bu. Minum juga silakan, boleh. Selanjutnya kita belajar mengenal tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau adalah jenis tanaman mangrove tropis dan hidup di hutan mangrove. Biasanya tumbuh di bagian paling depan hutan yang berhadapan dengan laut. Akar pohon mangrove atau akar pohon bakau berfungsi untuk memperkokoh cengkraman pohon agar tidak roboh dan sebagai alat pernafasan. Bisa hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, terendam air, tanah berpasir, dan sedimen lumpur. Nah, coba kalian lihat gambar yang ada di samping kanan. Itu namanya tumbuhan bakau. Itu hidupnya di mana coba? Sedimen lumpur atau berpasir atau gimana hidupnya? Kelihatan kan? Terlihat. Kelihatan, Bu. Itu terlihat terendam air ya, sedikit berlumpur. Hidup di tepi hutan mangrove. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada video. Video bisa diputar atau tidak? Bisa. Disimak ya. Kalau ada yang penting boleh dicatat. Manfaat tanaman
aja ya. Santai dari erosi dan abrasi. Menahan rembesan air laut ke darat sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Wah, banyaknya manfaat tanaman bakau. Sampai jumpa teman-teman Smart Point. Bagaimana? Sudah paham mengenai tumbuhan bakau? Sudah mengenal tumbuhan bakau? Tadi manfaatnya untuk apa ya? Mencegah erosi, terus menangkap zat-zat kimia. Sebagai tempat hidup apa tadi yang terakhir tuh? Ada yang Ikan. ya benar. Kan berbagai hewan laut ya, ada ikan, kura-kura bisa, terus namanya kepiting bisa. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya tentang pohon bakau sebelum Ibu kasih latihan soal. Sudah paham semua? Ya, Insya Allah. Ya, Bu. ke latihan. Nah, latihan soal nomor 1, Ibu tunjuk lagi ya. Nadia nomor 1, boleh? Bisa? Bisa nggak dibaca, Bu, apa langsung jawab? Bisa. Guru dan dosen merupakan pekerjaan yang memberikan pelayanan di bidang A. Hukum, B. Kesehatan, C. Keamanan, D. Pendidikan. Jawabannya D ya, Bu. Salah apa benar, Bu? benar. Terima kasih Nadia. Selanjutnya nomor 2, Mila. Nomor 2, Bu. Iya. Berikut merupakan jenis pekerjaan yang ada di pesisir pantai, kecuali penjual ikan, petani garam, nelayan, petani. D. Petani. Ya, benar. Terima kasih Mila. Selanjutnya nomor 3. Kasih nilai kan? Iya, dikasih nilai semua. Nanti tadi kan ada yang membaca juga dikasih nilai. Ibu kasih nilai, tenang aja. Nomor 3. Siapa yang mau nomor 3 ini? Atau mau dijawab bersama-sama? Bersama Nanti aja lah, Bu. Oke, Ibu yang baca soalnya ya. Ya. Ayah Beni bekerja membuat rancangan gedung. Pekerjaan Ayah Beni adalah A. Kuli, B. Arsitek, C. Kontraktor, D. Desainer. Jawabannya apa coba? Bareng-bareng. Arsitek, Bu. Arsitek. Ya, benar, arsitek. Nomor Bu. 4. Iya, Kontraktor sih ngapain, Bu? kontraktor itu sebagai penyedia barang. Kalau arsitek itu kan mendesain sebuah rumah untuk perorangan ya. Kalau kontraktor itu biasanya borongan seperti pembuatan rusun atau hotel itu diatur oleh kontraktor. Sama membuat rancangan juga, terus memilih bahan-bahan yang tepat untuk bangunan. Seperti itu. Bagaimana, Mila? Kalau Iya, desain, Bu. Ya. Lanjut ya nomor 4 ya. Nadia tanya tuh, Bu. Ya, tanya apa? desainer itu apa? Tahu nggak, Bu? Suaranya kurang keras.
Kalau desainer itu Desainer, Bu. Desainer itu orang yang mendesain baju pengantin, baju sekolah, segala baju itu mendesain baju atau celana, rok, bahkan sepatu juga ada yang mendesain. Seperti itu. Kalau arsitek mendesain sebuah gedung, kalau desainer mendesain sebuah baju atau pakaian yang akan dikenakan oleh manusia. Itu. Bagaimana? udah paham, Bu. Makasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya, lanjut ke nomor 4. Di bawah ini pekerjaan yang menghasilkan barang kecuali A. penjahit, B. nelayan, C. tentara, dan D. petani. Jawabannya? Tentara. Kan iya, apa tentara? Tentara menghasilkan apa? Nggak Jasa. menghasilkan apa-apa. Keamanan negara. Waduh. Kali Cak. Nomor 5 ya. Tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan A. kepuasan, B. persatuan, C. penghasilan, dan D. kesenangan. Jawabannya? Bu. Kesenangan. Penghasilan, Bu, tapi Semua benar, Bu. Semua Kalau aku benar. nanti Kepuasan, menghasilkan kepuasan. kesenangan, Bu. Orangnya, Bu. Yang kepuasan, Kesenangan nggak, Bu? yang kepuasan siapa? Tadi Saya. ada- Saya Ya. juga kepuasan, Bu. Puas, Kesenangan, seneng. kesenangan. Kenapa menjawab kepuasan? Kalau aku kalau udah puas ya senang, Bu. Ya, jawabannya yang paling tepat yaitu C. penghasilan ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi yang dihasilkan itu penghasilan. Tuh. Kepuasan sama kesenangan itu benar tapi kurang tepat ya. Yang paling tepat penghasilan. Itu. Udah selesai ini latihan soalnya, kita lanjut, materinya juga sudah selesai, terus ada tugas untuk kalian ya, bisa dibaca. Baca dan kerjakan soal yang ada di halaman 6 dan dari nomor 1 sampai 5. Tulis jawaban di buku tugas, jawabannya difoto kemudian dikirim melalui WA Group. Jawabannya dikirim minggu depan ya, pada hari Jumat depan. Ya. Begitu, ada yang bertanya tentang tugas atau materi? Tidak. Belum, Bu. Tidak. tidak, Bu. Enggak, Bu. Kalau tidak ada, kita hari ini belajar apa ya, anak-anak? Tadi udah dapat apa aja? Jenis-jenis pekerjaan, Bu. Jadi tahu asal mula teh, Bu. Ya, benar. Tembakau, Bu. Ya, benar. Diingat-ingat ya. Siapa tahu nanti pas ujian keluar. Sebentar. Ya, Bu, Iranya hilang. Ya, maaf. Ada gangguan sedikit tadi. Diingat-ingat materi yang telah dipelajari, nanti dibaca-baca lagi. PPT ini, presentasi ini juga akan Ibu share di grup, materinya akan Ibu share ulang di grup WA grup ya. Untuk pelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Oh, malah Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf jika
ada kata-kata Ibu atau tulisan yang tadi di PPT ada yang terlalu kecil, Ibu minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh live dari Zoom meeting ini. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama, Bu.